Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan pendataan non ASN ya. Jadi teman-teman tentunya sudah tahu lah ya, kita sudah buat banyak video yang membahas terkait dengan hal ini. Jadi pada seleksi P3K di tahun 2024 ini kabarnya pemerintah akan mengutamakan para tenaga honorer atau tenaga non ASN yang sudah masuk pendataan gitu ya, sudah masuk dalam database PKN. Jadi kabarnya para honorer atau tenaga non ASN tersebut mengikuti tes atau seleksi di tahun 2024 ini hanya formalitas. Mereka dipastikan akan mendapatkan NI P3K. Lalu bagaimana solusi bagi para tenaga honorer atau tenaga non ASN yang belum masuk dalam database PKN, atau dengan kata lain mereka tercecer gitu ya. Jadi kemarin kita juga sudah sempat buatkan video, ada solusi dari salah satu anggota Komisi 2 DPR RI kepada para honorer atau tenaga non ASN yang belum masuk database PKN. Mereka diminta untuk berkumpul, kemudian bersurat kepada DPR RI untuk kemudian mengikuti rapat kerja gitu ya, rapat kerja dengan pemerintah, terutama dengan Kementerian Pan-RB dan BKN. Nanti akan disampaikan langsung oleh anggota DPR RI tersebut terkait dengan bagaimana solusi untuk mengatasi masalah honorer atau tenaga non ASN yang tercecer atau belum masuk dalam database PKN. Tetapi saya rasa solusi itu sulit dilakukan gitu ya, karena waktu pelaksanaan seleksi CASN terutama untuk P3K di tahun 2024 ini sudah semakin dekat gitu ya. Jadi saya rasa waktunya sudah tidak mencukupi lagi. Dan kemarin BKN juga sudah mengeluarkan siaran pers bahwa di tahun 2024 ini tidak akan ada lagi pendataan gitu ya. Pendataan sudah berakhir di tahun 2022 dan saat ini tahapannya tinggal verifikasi dan validasi. Jadi tidak ada lagi pendataan non ASN di tahun 2024 ini. Itu sudah disampaikan langsung dalam siaran pers BKN. Jadi lalu apa solusinya nih bagi para honorer atau tenaga non ASN yang tercecer itu tadi? Dan kali ini kembali ada berita menarik. Jadi ada solusi yang ditawarkan, walaupun tentunya solusinya teman-teman saya rasa sudah tahu lah ya. Tetapi untuk lebih jelasnya kali ini kita akan coba lihat beritanya, bagaimana solusi honorer tercecer atau tenaga non ASN tercecer atau tidak masuk dalam database PKN pada seleksi P3K maupun CPNS di tahun 2024 ini. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan solusi permasalahan honorer tercecer gitu ya. Diberitakan oleh cpnn.com. Judulnya pendaftaran P3K 2024, ini solusi masalah honorer tercecer dari pejabat. Kita coba bacakan ya. Menjelang pendaftaran P3K 2024, pada 18 April, Badan Kepegawaian Negara telah mengumumkan bahwa pada tahun ini pemerintah tidak melakukan pendataan ulang non-ASN atau honorer. BKN menegaskan, pendataan honorer sudah selesai dilakukan pada Oktober 2022. Bisa dibilang, pengumuman BKN tersebut semacam penegasan bahwa honorer yang berhak ikut seleksi P3K 2024 hanya yang sudah masuk database BKN. Bagaimana nasib honorer tercecer yakni yang tidak masuk database PKN 2022? Sekretaris Daerah atau Sekda Pemkab Belitung Timur Matur Noviansah menyodorkan solusi mengatasi masalah honorer tercecer. Diungkapkan, Pemkab Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Babel mengajukan sebanyak 1.468 formasi calon aparatur sipil negara 2024. Kita sudah mengajukan sebanyak 1.468 formasi untuk jalur umum dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kata Matur Noviansah di Manggar, Jumat 19 April 2024. Kapan pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 dibuka? Matur mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu jadwal pelaksanaan rekrutmen CASN 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan disetujuinya usulan formasi jabatan, maka kita, Pemkab Belitung Timur, tinggal menunggu proses rekrutmen yang akan diumumkan pemerintah pusat, kata Matur. Honorer tercecer bisa daftar CPNS. Matur mengatakan, seleksi P3K 2024 akan memberikan peluang bagi tenaga honorer
yang telah terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara diangkat jadi ASN. Di Belitung Timur masih ada tenaga honorer, baik yang terdata di database maupun non-database, dan ini merupakan peluang bagi mereka yang bekerja sebagai non-ASN maupun bagi pelamar umum, ujarnya. Matur menyarankan, untuk tenaga honorer yang masuk dalam database BKN dapat mengikuti seleksi CPNS dan P3K. Adapun tenaga honorer yang tidak masuk database BKN diarahkan mengikuti seleksi CPNS. Tentunya, tidak semua honorer tercacer bisa mendaftar seleksi CPNS 2024 karena ada persyaratan usia maksimal. Nah, bagaimana nasib honorer tercacer yang dari segi usia sudah tidak memenuhi persyaratan mendaftar seleksi CPNS 2024? Matur mengatakan, pada 2025 pemerintah daerah setempat tidak lagi menganggarkan gaji atau upah untuk tenaga honorer sesuai dengan target pemerintah. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, sampai Desember 2024 ini, provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia tidak lagi melakukan perekrutan tenaga non-ASN, kontrak atau honorer. Jadi pada 2025 pemerintah tidak akan lagi menganggarkan gaji atau upah untuk membayar tenaga honorer, jelas matur. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan solusi bagi para tenaga honorer atau non-ASN yang tercecer atau belum masuk dalam database BKN. Jadi solusinya teman-teman bisa mendaftar sebagai CPNS gitu ya di tahun 2024 ini. Walaupun tadi belum terjawab gitu ya, bagaimana jika honorernya sudah tidak memenuhi persyaratan dari segi usia gitu ya. Usianya sudah melebihi 35 tahun gitu, apakah mereka gimana gitu, solusinya belum ada gitu ya. Tentunya kan mereka sudah tidak bisa mendaftar lagi sebagai CPNS. Tetapi di sini belum terjawab bagaimana solusi honorer atau tenaga non ASN yang di atas 35 tahun. Jadi mungkin itu ya solusi dari salah satu pejabat di salah satu pemerintah kabupaten untuk mendaftar sebagai CPNS jika belum masuk dalam database BKN. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang usianya sudah lebih dari 35 tahun, artinya tidak memenuhi persyaratan lagi untuk mendaftar sebagai CPNS, tetapi teman-teman belum masuk dalam database BKN, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.